Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya Yanto Tanjung, channel belajar bahasa Inggris secara mandiri. Bagi yang belum kenal, saya adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi. Channel ini punya moto dari Unja untuk Indonesia. S1, S2, S3 saya pendidikan bahasa Inggris. Saya sudah mengajar lebih dari 25 tahun, mengajar bahasa Inggris ya. Dan dosen bahasa Inggris sudah, ini tahun saya ke-20 menjadi dosen bahasa Inggris. S1, S2, S3 saya pendidikan bahasa Inggris, jadi saya bukan dosen kaleng-kaleng, tapi dosen aluminium. Saya pernah kuliah di 3 universitas di Australia, ini buktinya, ini kartu mahasiswa saya. Flinders University of South Australia, ada Murdoch University of Western Australia, ada juga Edith Cowan University, Western Australia. Dan saya juga adalah penerjemah profesional. Anggota HPI ya, Himpunan Penerjemah Indonesia. Saya juga penulis 18 buku, salah satunya ini masterpiece saya, Kebiasaan Belajar Bahasa Inggris yang Efektif, ada di Gramedia, harganya 40.500, berisi tentang bagaimana belajar bahasa Inggris secara mandiri menurut penelitian. 240 halaman ya, ada di Gramedia maupun di Shopee. Dan jangan lupa channel ini sudah meraih lebih dari 157.000 subscriber ketika saya merekam ini, dapat silver play button setahun yang lalu, diantar langsung sama itu si Iron Man sama Buzz Lightyear dari Amerika Serikat. Oke, demikian pengantar. Nah, pada pertemuan kali ini adalah bagian terakhir dari listening ya, latihan dan pembahasan part C atau bagian C, yakni talk. Dan saya selalu mengulang-ulang bahwa talk itu adalah ceramah atau monolog di mana ada satu orang berbicara selama 60-90 detik perihal tentang perkuliahan, kehidupan kampus, dan lain-lain. Kemudian juga setelah dia ngomong, ada 4 pertanyaan secara berurutan. Masing-masing pertanyaan hanya diberikan waktu 10 detik saja untuk berpikir. Nah, strateginya adalah ketika dia ngomong, dia harus mengikuti pilihan jawaban yang ada di soal. Ketika dia ngomong, coba langsung dijawab. Pilihan manakah yang paling tepat, A, B, C, ataukah D? Biasanya apa yang dia ucapkan itulah pilihan jawaban yang tepatnya. Nah, gitu. Nanti setelah dia selesai ngomong, akan ada narator membacakan pertanyaan. Nah, ketika narator membacakan pertanyaan, dia tinggal mengecek kembali tebakan atau pilihan jawaban awal tadi. Nah, mungkin ada yang keliru, dan seterusnya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, mari kita lihat contoh soal latihan ini. Oke, ini dia. Nah, Dedit coba kita latih 4 soal ini ya. Oke, bisa dimulai ya. Nanti Dedit tinggal ikuti 47 apa, 48 apa, 49 apa, 50 apa. Ketika dia ngomong. Nanti ketika dia selesai ngomong akan ada narator membacakan soal. Nah, ketika itu Dedit diulang lagi dari nomor 47 lagi dicek. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Questions 47 through 50. Listen to a talk by a man who works with animals. Today, dogs are being trained in a variety of ways. One way that dogs are being trained involves smell. For example, dogs are being trained to use their sense of smell to find missing persons, hidden drugs, or explosives such as dynamite. Dog trainers have found that almost all types of dogs have equally good senses of smell. Even though different types of dogs have equivalent senses of smell, they aren't equally good at different tasks. However, certain types of dogs are better at certain tasks because of other characteristics they have. For example, beagles are small and friendly, so they're often used at crowded airports to smell for illegal food products in luggage. German shepherds have quick reactions, so they're often used to smell for explosives such as dynamite. Golden retrievers work well in the cold, so they're often used to find people lost in the snow. Number 47. What is the topic of the passage?
Number 48. What is true about the various types of dogs? Number 49. Why are German Shepherds used to find explosives? Number 50. What are some dogs trained to find? Oke, mari kita bahas jawabannya, Dede. Nah, jadi seperti yang selalu berulang kali saya sampaikan pada video yang sebelumnya, ketika orang ini ngomong, Dede harus mengikuti nih pilihan jawabannya. Apakah ini apa yang kedengaran tadi. Kemudian selanjutnya dia cerita lagi, ada nggak kedengaran kata-kata itu. Dan seterusnya gitu ya. Jadi tidak melihat ke langit-langit atau memejamkan mata, itu strategi yang keliru. Nah, mari kita diskusikan apa sih ceritanya. Jadi yang ngomong tadi adalah seorang pria, dia ngomong, "Today dogs are being trained in a variety of ways." Sekarang banyak anjing-anjing itu dilatih in a variety of ways, dengan berbagai macam cara. One way that dogs are being trained involves smell. Nah, salah satu cara anjing-anjing itu dilatih itu melibatkan penciuman. For example, misalnya dogs are being trained to use their sense of smell to find missing person, hidden drugs, or explosives such as dynamite. Misalnya anjing itu dilatih untuk menggunakan penciuman, indera penciuman mereka untuk menemukan orang-orang hilang, narkoba, kemudian bahan peledak seperti dinamit. Dog trainers have found that almost all types of dog have equally good sense of smell. Nah, para pelatih anjing itu telah menemukan bahwa hampir semua jenis anjing itu memiliki penciuman yang sama bagusnya. Even though different types of dogs have equivalent senses of smell, they are equally good at different tasks. Jadi walaupun anjing-anjing berbeda itu memiliki indera penciuman yang relatif sama, mereka itu tidak sama untuk pekerjaan-pekerjaan yang berbeda. Tetapi certain types of dog are better at certain tasks because of other characteristic they have. Tetapi katanya jenis anjing tertentu itu lebih baik mengerjakan tugas-tugas tertentu karena karakteristik lain yang mereka miliki. For example, beagles are small and friendly, so they often used at crowded airports to smell for illegal food products in luggage. Misalnya, beagles, ini jenis anjing, itu ukurannya kecil dan ramah. Jadi mereka ini sering digunakan di bandara yang ramai untuk mencium produk makanan ilegal di koper. German Shepherd have quick reaction, so they often used to smell for explosives such as dynamite. German Shepherd berarti anjing Jerman, have quick reaction, memiliki reaksi yang cepat. Jadi mereka sering digunakan untuk mencium bahan peledak seperti dinamit. Golden Retrievers, itu nama anjing lainnya, itu bagus di cuaca dingin. Jadi mereka sering digunakan untuk menemukan orang hilang di salju. Nah, itu cerita percakapan. Jadi sebetulnya kosakatanya kalau diperhatikan tidak terlalu sulit ya. Rata-rata kita sudah familiar. Nah, hanya saja di kuping yang mungkin belum familiar. Mari kita lihat pertanyaan nomor 47. What is the topic? Apa topiknya? Topiknya biasanya di awal pembicaraan, bagian sini.
What is true about various type of dogs? Nah, ini various type. Apa yang fakta yang benar? Why are German Shepherd? Nah, di mana German Shepherd tadi? Berarti di sini. Nah, kemudian what are some dog trains to find? Berarti di sini. Nah, gitu. Sekali lagi, pertanyaannya itu dan jawabannya itu berurutan sesuai dengan urutan orang bicara tadi. Jadi tidak diacak. Itu yang berkali-kali saya bilang. Mari kita lihat nomor 47. What is the topic of the passage? Nah, apa nomor 47 ini kira-kira adik-adik? Training dogs to use smell ya. Ini dia. Smell. Oke. Jadi jawabannya yang ini. Kalau ini teknik para pelatih anjing tidak ada. Penciuman dari berbagai jenis makanan juga nggak ada. Bagaimana anjing-anjing itu berkembang biak dengan cara yang berbeda juga nggak ada. 48. What is true about the various type of dog? Fakta apa yang benar mengenai berbagai jenis anjing? Ini dia. Semua jenis anjing itu memiliki penciuman, indera penciuman yang sama bagusnya. Ini dia. They have equally good sense of smell. Kalau ini most have no sense of smell. Sebagian besar tidak memiliki indera penciuman, salah. Mereka tidak dapat mencium narkoba, salah. Sebagian besar anjing-anjing itu tidak dapat dilatih, juga salah. 49. Why are German Shepherd used to find explosive? German Shepherd adanya di sini tadi tuh. German Shepherd have quick reaction. Kenapa dia digunakan untuk eksplosif? Karena dia memiliki reaksi yang cepat. Bukan karena small, bukan karena friendly. Bukan karena bisa bekerja dengan baik pada cuaca yang sangat dingin. What are some dogs trained to find? Nah, they are often used to find people. Jadi dia berurutan. Jadi beberapa anjing itu dilatih untuk menemukan sesuatu. Oke, jadi kesimpulannya harus banyak berlatih, kemudian tahu strateginya, dan mencoba berbagai macam jenis soal. Intinya kalau sudah terbiasa, dia akan percaya diri. Kalau percaya diri, tidak panik ketika ujian. Kalau tidak panik ketika ujian, biasanya relatif lebih mudah. Saya selalu bilang, listening itu sesungguhnya kosakatanya paling rendah dibandingkan structure, apalagi reading. Nah, cuman di kuping kita yang tidak mudah karena belum terbiasa. Jadi, cara terbaik adalah melatih, berlatih, dan berlatih. Oke, demikian pertemuan kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel Yanto Tanjung. Jika ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you. Bye.